Ya, itu kan kalau saya baca firman kan ada gini. Hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya. Tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kaki kita. Asal aku udah yakin. Kalau orang Jawa tuh niat ingsun gitu loh. Saya yakin, tetek ya, pasti Tuhan nolongin aku kok. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium. Bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Untung. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Ketemu lagi di Podium Podcast Holy Stadium. Nah, hari ini kita akan ngulik lagi untuk kita bisa mengerti akan cerita yang terjadi pada diri seseorang. Satu cerita pasti menarik buat kita dengarkan karena banyak hal-hal yang kita tidak duga tapi ternyata itu menjadi titik balik dari seseorang. Hari ini saya bersama dengan Pak Untung Kepala Ikan, ya. Jadi Pak Untung, selamat datang di Podium Podcast Holy Stadium. Ini Puntung Kepala Ikan itu kan terkenal ya di Semarang. Orang-orang Jakarta juga kalau datang pasti carinya untung kepala ikan ada di mana gitu. Nah, sebelum ini sudah berapa lama? Saya 2009, maaf. 2009. Berarti sudah cukup lama loh ini. Iya. Sekitar 12 tahun. 12 tahun. Itu kok bisa memulai dari untung kepala ikan? Sebelumnya apa? Terus kenapa bisa sampai memulai untung kepala ikan? Ini kan unik soalnya. Ya. Gini, banyak orang tuh ngomongnya tuh gulai kepala Pak Untung. Harusnya kan gulai kepala ikan Pak Untung, ya. Gulai kepala ikan Pak Untung. Banyak orang tuh, kamu pernah makan di gulai kepala Pak Untung? Kasihan saya lah kalau gulai kepala Pak Untung. Gulai kepala ikan Pak Untung. Awal mulanya saya buka gulai kepala ikan Pak Untung itu ya ngimpi. Oh, mimpi. Ngimpi dalam arti ngimpi yang bukan yang ngimpi kayak wangsit, bukan. Saya punya dream book. Bahwa saya pengen buka rumah makan itu saya catat gitu loh, Bu. Terus kebetulan saya kan hobinya memasak. Setiap hari masak pokoknya. Enak enggak? Ya menurut saya sih enak. Untuk istri dan anak-anak artinya ya. Pokoknya ya masak yang saya suka karena tuh kayak piye ya? Kayak nyawa saya masak, setiap hari saya masak. Terus sebenarnya tuh kalau saya dibilang apa ya? Itu kayak terpaksa. Karena waktu buka itu gulainya ini karena terpaksa. Saya sebenarnya sih nggak mau buka gulai, cuman karena waktu itu ada yang jual gulai itu laris banget, ya. Murah, nasi, gulai kepala ikan, nila sama es teh 10.000, murah banget tahun 2009. Jadi terus saya ikut-ikutan karena rame. Nah rame saya ikut-ikutan ya, terus memberanikan diri ya buka. Walaupun ya waktu itu nggak bisa masak gulai kepala ikan. Tapi kita kan punya trik-triknya supaya caranya piye buka kepala ikan itu. Lah sebelumnya kerja apa, Pak? Waktu itu saya kerja di bank. Oh, kerja di bank. Terus karena apa ya, suatu hal kok stres sehingga saya tuh kok merasa apa ya, nggak suka gitu loh. Kalau kita kerja nggak sesuai passion kan kurang, nggak maksimal. Dan saya tahu itu, akhirnya saya keluar, memberanikan diri buka gulai kepala ikan. Saya tidak mau tetap di bank terus buka kepala ikan, saya tidak mau. Nggak fokus ya? Nggak fokus, mati. Saya bilang istri ini, no, aku tak buka kepala ikan ya. Ya terserah kowe, nah, kamu berani ya silakan. Itu rasanya itu takut banget loh. Takutnya nanti kalau laku ndak gitu. Cuman saya tuh menguatkan diri saya. Wis pokoknya mati-matilah. Saya percaya kalau saya melakukan dengan sungguh-sungguh, rasanya enak, pasti laku kok. Gitu. Waktu itu buka sih modalnya 10 juta. 10 juta. Mulainya yang di mana? Yang di Bangkong dulu, di Siwalan. Yang di belakangnya Mayapada itu ya? Itu 4 kali 8, saya ingat banget. 4 kali 8 itu masak ya di situ. Nyuci piring di situ. Oh, enggak semuanya berarti? Enggak. Oh. Nyemplek saya ya, Pak. Nyuci piring di situ.
goreng di situ, masak di situ, kursinya tuh hanya berapa ya? 4 atau mejanya 4 atau 5. Malah saya itu pinjem tempatnya Hansen loh. Hansen kan ayam goreng Hansen itu kan ada, dia buka sore. Kalau pas saya rame itu tak sileh mejanya, tak sileh. Karena memang saat itu kan enggak punya uang. Justru karena kita enggak punya uang itu wis mati-matilah. Saya bilang gini, Tuhan ini enggak mau tolongnya aku mati loh iki aku gitu. Sopo ngerti uang 10 juta ini dibuat buka malah sedadi gitu ya. Itu pun uang itu ya 5 juta saya utang istri saya. Nok itu duit ra nok 5 juta. Punya pinjem. 5 juta ini karena saya kan orang bank. Mesti kalau gestun tau lah. Orang gesek tunet buat uang gitu. Nah, dengan 10 juta itu saya buka mulai. Lu kok nggak pengen yang gede Pak Untung? Ya enggak punya. Kita harus mulai dari apa yang ada. Yang ada ini segitu ya mulai segitu. Bahkan waktu itu saya beli timbangan digital nggak bisa loh. Jadi ketika masak tuh pokoknya tuh saya masak, saya hitungin tuh 2, 3, 4 merica katakanlah tuh ada garam, terus tiba-tiba saya kayak gini ta. Oh mestinya timbangan itu buat bumbu-bumbu itu. Akhirnya terus kemudian gini ada karyawan yang ngomong Pak Untung tadi ini di mana? Lupa sayangi. Lupa, tapi gak apa-apa. Akhirnya saya ketemu jurus lagi. Kadang-kadang kalau berbuat kesalahan tuh membuat kita jadi selangkah lebih maju. Caranya gimana? Oh taruh di piring-piring kecil-kecil dulu, baru taruh lagi. Itu enggak salah. Lama-lama terus maju ya, bisa beli timbangan. Ada hal yang aneh. Saya buka itu tanggal 13 April 2009. Waduh. Sampai eling. 13, karena itu penting, malah saya ingat ya. 13 April 2009, waktu itu kok 13 ya? Piye yo 13 yo? Kan angka jelek gitu kan ya. Tapi wis udah aja nekat aja. Kita benar niatnya baik 13 April 2009. Lah, di situ saya kan dibantu sama mbak saya, ikut saya udah lama, udah tua sih, ibu-ibu gitu ya. Bantuin saya tiap hari goncengan sama dia gitu ke warung situ nyiapin sama lagi 2 karyawan lagi 3, 4 sama saya. Lah adiknya pembantu saya itu punya ilmu orang Jawa punya ilmu gitu loh. Dia bilang gini, Yuyu bosmu biyen buka warung tanggal piro? Lalu dia gini, tanggal 13 April. Lalu dia gini, apik kae gitu loh. Apik kae. Jadi dalan panganan urepe bosmu. Kalau orang dunia tahu bahwa apa yang saya lakukan bisa memberkati orang banyak, apalagi Tuhan saya gitu. Dia yang menyiapkan semua buat saya. Cuman untungnya saya kok berani. Coba kalau saya nggak melangkah, nggak akan jadi guli kepala Pak Untung. Karena waktu saya mau melangkah itu banyak orang-orang di sekeliling saya. Saya kategorikan tuh orang-orang perusak mimpi. Itu istilahnya bukan jahat, meremake kayak orang tua, bisa istri, bisa anak, bisa bos kita, teman baik kita, pokoknya yang dekat sekeliling kita lah. Rapa ngapain buka kulit kepala ikan? Emang kowe iso masak? Emang masakanmu enak? Udah sepi piye? Di sana ada yang lebih rame. Opo payu? Nenggonmu kok emplek-emplek ngene. Itu namanya perusak mimpi. Mereka mendaunkan kita. Terus daun yang berdekatan itu pasti bergesekan. Jadi mereka ada yang meremakno. Coba kalau saya bener ya, aku kok gak iso ya tok ya. Nak sepi piye ya? Nak gak payu piye ya? Nak gak enak piye ya? Nggone pelanean gini piye. Kalau saya dengerin mereka, saya kan jangan tempat nggak ada sekarang seperti ini. Lah, latihan dulu ndak? Buat dulu di rumah. Oh ya latihan terus. Latihan terus. Saya tuh ada 6L loh, saya ingat loh. Saya baca buku tuh ada 6L, kiat-kiat untuk menjadi sukses. 6L. 6L ya. 1 latihan, 2 latihan, 3 latihan, 4 lagi-lagi latihan. Jadi kunci sukses tuh latihan terus. Karena dengan kita latihan terus itu membuat kita jadi ahli di bidangnya. Iya. Gitu. Jadi saya latihan dicipi. bagi-bagi. Latihan cipi bagi-bagi. Kalau orang tanya, apa kamu yakin akan rame? Nggak yakin. Karena
kesalahan kesalahan orang yang memulai bisnis yang nyontek dari orang lain. Saya kan follower toh. Kalau yang ada market leader, saya follower. Kesalahan saya adalah saya berusaha menjiplak plek apa yang dia buat. Oh. Jadi harusnya jangan seperti itu. Untungnya saya itu sadar hari ketiga. Jadi Setelah buka. ya, hari ketiga saya sadar. Kenapa aku harus nyontek yang sudah ada? Harus plek keteplak kayak buat apa? Ini kan gulai kepala ikan Pak Untung. Harusnya Pak Untung membuat create menu yang khusus ini loh gulai kepala Pak Untung seperti ini rasanya. Nggak ada lalapane, nggak ada sambele, nggak ada bau-bau kayak Padang. Pak Untung ya seperti ini. Kuah lebih encer seperti itu. Lah, ketika saya tahu itu, saya bisa lego. Jalannya saya langsung nggak ada Inilah punya ganjelan saya, ini saya. gitu ya. Jadi kalau ada orang tanya, loh Pak, ini kok gulanya kok nggak kayak situ toh Pak? Memang ini kan Pak Untung, Pak itu kan Pak lain, ini Pak Untung seperti ini gitu. Iya ya, jadi punya kekhususan, punya keunikan ya. Ya gitu. Nah terus pada waktu berjalan ini apa gini? Ini kan mesti mengatur akan pegawai, mengatur jam kerja, dan itu kan tidak gampang. Ya. Itu mulai dari berapa pegawai sampai sekarang itu ada berapa? Kalau dulu kan hanya sedikit toh. Kita buka dari pagi sampai siang sampai sore. Lama-lama kita rame sampai malam. Dari karyawan dari 3. 2 shift jadinya? Enggak, 1 shift aja. 1 shift aja? Dari 3 terus berkembang akhirnya saya butuh supervisor, butuh manajer. Saya tidak pernah mengurusi tentang karyawan. Hubungan saya dengan supervisor dan manajer. Negor mereka. Saya nggak akan negor karyawan langsung, nggak ada. Nah, terus sekarang ini ada berapa cabang? Sekarang ada 3. Ada 3. Ada 3 ini berarti 3 manajer atau 1 manajer? 1 manajer, 3 supervisor. Oh, oke. Jadi tiap cabang itu ada supervisornya masing-masing. Iya. Dan saya ada namanya, kalau pas kecil itu kan gampang mengelola. Udah gede itu kan juga butuh ribet. Semakin kompleks, makin banyak permasalahan, makin banyak. Tapi jangan takut dengan masalah. Karena kalau kita masalah itu kita berhasil menguasai, kita dapat ilmu yang baru. Jangan takut, nggak apa-apa. Semua permasalahan itu pasti ada solusinya kok. Tenang aja, nggak usah piye yo. Orang-orang belum kok piye yo. Banyak orang yang tanya piye yo kok aku piye yo kok jangan piye terus. Maku aja. Nanti pasti kan mulai diajari. ketok ya, mulai diajari, ketok tenang wae. Dulu saya juga pas masak itu juga menunya nggak variatif. Bahkan menunya hanya gulai kepala nila, terus dagu, beli, udah. Saya nggak jual salmon karena mahal. Saya nggak bisa kulaan, nggak tahu beli di mana. Terus akhirnya tuh ada seorang pembeli tuh bilang gini, Pak Untung, aku mau nyoba salmon nih kalau digulai enak rak yo gitu. Mestinya yo enak ya Pak yo. Tapi kan mahal. Saya beli 1 ekor kan belum punya uang. 1 ekor tuh kan kira-kira sekitar 400-500 ribu kan waktu itu. Apa gini aja Pak gitu. Tak beli ngene Carrefour. Sedikit aja, 1 on. Terus tak masak nanti Bapak tak telepon datang. Oh iya ape gitu. Cobain, wah enak Pak Untung ternyata. Saya berani beli 1/4, setengah kilo. Lama-lama saya berani beli 1 ekor, 2 ekor, terus ketemu. Dulu pertama awal-awal. Jadi bertahap ya? Iya, dulu awal-awal itu nyari supplier susah banget. Susah banget. Bahkan ada supplier teh itu ya saya minta tuh nggak dikasih loh. Karena kan masih emplek-emplek. Biasalah kalau kita belum gede kan nggak direken ya. Terus saya minta nggak dikasih. Ketika saya gede, saya ambil supplier yang lain, dia datang lagi. Pak Untung gimana tak support ya? Loh saya kan sudah disupport sama ini. Ayolah Pak Untung, saya kasih bagian lah. Saya kan nggak enak tau. Saya bukan saya mau balas, enggak. Saya dengan cara yang bagus kok. Sekarang gini aja Pak, aku kasih tehmu. Bapak di situ, liatin ya, tak buat teh. Dua-duanya, 2 merek yang sama. Tak kasih blind test buat karyawan saya ya. Artinya tak kudek, mereka nggak tahu dua-duanya 2 gelas. Silakan ngicipi, ayo antri. Weh, bagian dapur maju, kasir maju, pelayan maju. Saya nggak mau membuat dia kecewa sih. Biar dia lihat sendiri. Saya tahu
A teh yang lama, B teh yang dia itu. Milih yang teh yang lama. Bapak kan tahu sendiri kan? Iya. Ya wes, ya maaf Pak ya. Gitu. Itu salah satu cara ya. Ya, jangan enggak mau. Nah, Iya, gitu. iya. Ya udah gitu. Kemudian terus menu berkembang. Saya sering kali mendengarkan apa yang customer maui. Ada yang gini, Pak untung saya itu enggak boleh makan santan. Karena kolesterol saya tinggi. Terus Pak untung bisa enggak membuatkan yang enggak pakai santan? Bisa. Saya Pak Mali bilang enggak bisa tuh Pak Mali. Yeah. Kan lagi cari nama ya kan. Yeah. Pak tak bikin ke sop ya. Itu awal-awal saya buat sop. Tak bikin ke sop tapi tunggu ya. Saya tak masak dulu, tak coba. Saya masak, tak kasih. Ini nggak pakai micin, nggak pakai santan. Dadaan Pak, jangan minta lagi karena ada ini tuh tok gitu. Kemudian dia ngicipin, Pak enak Pak. Nah, Cocok karena ya. enak, aku nanti woro-woro orang-orang yang takut santan boleh makan sini ada sup. Yeah. Kapan Pak ini mau dibuka Pak? Sebentar Pak, saya tak mesti harus ngeramu dulu karena kalau kita udah buka rumah makan itu semua harus digramasi. Yeah. Tidak bisa kiro-kiro tok. Yeah. Kalau kiro-kiro tuh kalau pas saya ada, pas saya pergi kan enggak bisa. Rasanya supaya enggak Iya, beda-beda saya ya. nggak terlalu jauh melencengnya. Akhirnya terus launching sup laku. Coba kalau saya bilang, Pak ada nggak yang nggak pakai santan? Nggak ada, bisa nggak Pak buat ki? Nggak bisa, selesai saya. Kalau yang koro keling itu bumbu dari mana? Kalau koro keling itu. Daun koro keling itu kan daun. Oh itu nama daun. Daun ada yang namanya itu kayak salam koja, ngomongin daun kari itu cocok buat pindang serani, buat gulai kambing atau acar kuning. Dia aromanya tuh khas. Aromanya khas itu membuat kayak seger kayak jeruk. Bahkan kalau ada orang, kalau kita makan udang goreng tepung, itu atasnya itu dikasih itu. Kalau enggak udang telur asin kasih asin, itu aja. ya. Kasih itu. Aromanya itu bagus, enak. Aromanya itu kuat. Makanya kelihatan hijau-hijau itu koro keling ya. Itu digoreng, kering dimakan aja enak. Enak Nah, itu juga salah satu andalannya ya di situ. Ya karena kan gulai saya kan pakai karo keling. Biasanya gulai kambing pakai karo keling, ini gulai ikan pakai karo keling. Baunya tuh bisa seger gitu loh. Nah, kalau saya mempunyai menu baru, saya itu juga tester ke customer. Misalkan saya mau launching menu baru, katakanlah Beli saus koro keling gitu ya. Saya cipin, saya punya range. Oh, range-nya mungkin sekitar katakanlah 20.000 sampai 22.000. Ya. Saya kasih tester ke customer, berapa customer. Saya asal pilih sih ya. Cipin, gimana Pak rasanya? Ini kan mau tes menu baru. Bapak ngomong aja enak apa enggak enak, kurang apa, terus harganya ini berapa. Kemudian, oh enak Pak Untung. Harganya ini 20.000 masuk lah. Berarti kan sesuai dengan saya mau. Oke, berapa bilang 20.000 lah, apa-apa Pak Untung. Oke. Akhirnya 20.000. Jadi mau nggak mau customer tuh ikut menentukan harga. Iya. Nah, terus di dalam perjalanan ya Pak, biasanya kan itu bisa naik turun begitu ya. Pernah nggak ngalami masa di mana, aduh ini gimana ini caranya? Tapi disitulah justru Pak Untung itu terima pertolongan yang tidak pernah terduga muncul. Ini, itu pernah itu, saya dulu sih buka rumah makan itu, warung itu nggak berpikir, ini pasti rame kaya raya, enggak. Pokoknya bisa buat sehari-hari. Karena waktu saya nggak punya uang, saya sehari dapat, saya ingat banget loh, hari pertama itu saya dapat omset 900.000. Wah, saya amazing banget. Jarang-jarang saya pegang uang segitu. Terus hari kedua itu sepi. sepi hanya cuman dapat 200.000. Wah, piye ki? Saya tanya-tanya sebelah-sebelah, kan juga warung-warungan kan, beli-belian sama. Bu, sepi rak Bu? Oh iya jelas Pak Untung, hari Selasa, dino Selasa. Selasa-selane dino. Oh ngono ya, nak Selasa sepi. Itu. Baru tahu aku bener. Ikan saya kan banyak yang nggak kemakan tuh. Saya bagi-bagikan tukang becak, warung-warung. Walaupun saya nggak laku, rugi secara material, tapi saya memberkati orang lain. Dan dapat kayak apa ya?
puas lah, nanti buang kasih aja. Iya. Toh saya nggak mungkin jual besoknya lagi. Apalagi kuahnya saya buang semua. Setiap kali kuah atau ikan tuh sisa harus dibuang. Karena supaya fresh lagi besoknya. Saya bilang ke pegawai saya bilang gini, kalau kamu menjualin customer, anggaplah kamu kalau dijuali kayak gitu, kamu tuh piye? Kalau kamu dijualinnya, kamu kasihnya fresh, kamu menerima fresh kan kamu seneng. Jadi masalah seperti kamu dimasak kayak itu. Mau enggak? Jadi gitu. Duduk di kursinya konsumen. Gitu. Jadi konsumen kayak apa? Jadi pelan-pelan. Orang tuh kalau menyajikan tuh kalau warnanya wis demenakno tuh seneng. Jangan asal-asalan gitu. Oh iya Pak. Terus sepi ya, terus gimana ya? Aduh, nak sok rebo sepi, selalu sepi ya. Untung tuh saya tuh selalu ingat Tuhan. Tuhan ini kok katanya kalau Selasa tuh sepi loh Tuhan. Saya tuh kan ngomong itu tuh jujur-jujur kayak gini loh. Tuhan tuh katanya kalau Selasa, kalau Selasa tuh kan sepi, katanya Selasa dino. Ya aku nggak percaya Tuhan. Kudune rame terus. Makin hari makin rame kudune gitu. Jangan sepi. Tapi tadi ikanku ndak habis tak kasih ke mereka loh Tuhan. Saya bilang gitu. Berkati mereka. Terus saya maunya besok Selasa rame. Jangan sepi. Akhirnya ya wis gitu. Terus sejak itu rame terus. Rame. Pokoknya kalau ada sesuatu pokoknya saya konsultasinya ya Mbak Tuhan. Konsultasi Mbak Tuhan. Gerendengan diri sama Tuhan ya. Istilahnya tuh gelenian, kata Pak Bas itu gelenian. Gelenian tuh kayak kita ngomong dalam hati sendiri gitu. Kemudian kalau masalah yang itu yang lama. Kalau sekarang tuh memang untuk kuliner seringkali orang bilang itu, apa kamu nggak suka stres dikerjani koki gitu. Banyak orang yang buka kuliner dikerjani koki karena koki kan pertama ya. Dia tuh ini nggak dikerjani ya pernah ada. Cuma saya kan bisa masak. Saya nggak terlalu khawatir, saya bisa masak. Nah, sedangkan apakah Pak Untung itu meng-hire koki yang hebat-hebat? Enggak. Saya itu seperti mencontek Abraham. Abraham tuh membangun tentaranya itu dari orang-orang dalam. Jadi saya tuh mendidik karyawan saya, tak lihat, oh ini potensi koki ini. Caranya ngoseng, tak tes, coba kamu ngoseng. Oh oke. Orang tuh kalau ngocek bawang ngirisi cabai itu kelihatan ini sama masak parah gitu. Kelihatan. Oke. Kalau mau tahu orang bisa masak apa enggak, suruh buat sambal. Kalau dia bisa buat sambal enak, bisa masak pasti. Gitu. Kayak aku juga bisa. Nah, jadi saya terlatih. Dia bukan koki, orang biasa. Malah sekolahnya hanya SMP. Nah, tapi kalau sudah koki kan harusnya mahal bayar ya. Terus akibat saya kemaki. Ada juga yang koki ada. Biasanya helper sih mereka yang ngelamar. Satu tempat satu koki berarti ya? Oh enggak? Ada 4 koki. Oh ada 4 koki. Kemudian saya ajarin, inget-inget ya, orang masak itu harus bisa niteni rasa. Niteni rasa. Dititeni. Oh nak gulai itu kecutnya segini. Titeni ya, itu butuh waktu yang lama loh. Karena lidah kita kan harus menyesuaikan. Yang kedua, pas kamu masak, jangan makan makanan yang berasa. Jangan minum es teh manis atau kopi. Nanti lidahmu kacau semua. Oh gitu. Kalau bisa pas aduk-aduk ngeleh gitu loh, malah. Kalau kenyang kita beda lagi rasanya. Bukannya lidah ini ada yang manis di depan. Nah itu ternyata tuh kalau saya dulu sih awalnya ya seperti itu, tapi setelah saya dengar terakhir berita kabar itu menyeluruh, kok lidah itu menyeluruh. Intinya pokoknya ngetes jangan terlalu sedikit, cukup sendok glek gitulah. Nah kita ngelihat Pak Untung ini kan melangkah ini, nek kita ngomong kan melangkahnya itu karena kepepet. Iya. Tapi kepepetnya ini kan tetap di dalam ini ada arahan untuk melangkah. Nah, bagaimana Pak Untung bisa ngerti ini mulai. Meskipun dino tanggalnya 13 ora apa-apa. Karena di dalam ini sing berbicara tuh ayo mulai melangkah. Ya, itu kan kalau saya baca firman kan ada gini. Hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya. Tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kaki kita. Asal aku udah yakin
kalau orang Jawa tuh niat ingsun gitu loh. Saya yakin tetek ya pasti Tuhan nolongin aku kok. Iya. Misalkan toh pun Tuhan nggak nolongin saya akan diberikan kekuatan lebih lagi. Udah pernah nyoba kok gitu loh. Iya. Banyak orang takut gagal. Iya, iya. Tetapi kalau gagal nggak apa-apa, coba lagi. Gagal, coba lagi. Prinsip saya tuh gini, kayak orang penjual koran di lampu merah. Dia bawa lampu merah, Pak koran Pak, nggak mau Pak koran Pak, nggak mau Pak koran Pak, nggak mau Pak koran Pak. One day, saat dia akan Pak koran Pak, oh ya saya beli. Iya. Tapi kalau Pak koran Pak nggak mau, aduh kenapa nggak mau ya Pak ya, terus dia diam duduk nggak laku koranku, kan enggak. Tawarin Terus besoknya megah kerja. tawarin terus. Iya. Karyawan juga sama. Iya. Nah itu salah satu Karyawan yang tuh juga luar biasa. gitu, karyawan tuh juga gitu. Pak saya mau kerja, sembarang mau. Yakin, sembarang mau Pak. Saya niat ki Pak. Ya, dites coba tes sehari. Terus besoknya muntaber. Mundur tanpa berita. Oh, muntaber. Mundur tanpa berita. Dia muntaber. Katanya mau sungguh-sungguh. Ada yang orang yang, Pak saya punya anak yatim Pak. Ini dia itu tidak punya apa-apa, tinggal dengan saya. Dia tuh bisa mau kerja apa aja. Mau pokoknya Pak. Tapi dia siang pagi sekolah, siang pulang biar sini Pak. Oke, tak tolongin. Ya itu. Muntaber lagi. Muntaber. Jadi kan, tapi beberapa orang yang memang benar-benar niat kerja, niat. Saya bilang gini, kamu kerja dimanapun sama, ya. Awal-awal kerja kamu tuh menyesuaikan diri, kenal dengan teman-teman dulu, kenal dengan lingkungan. Pasti tuh hawa-hawa ndak enak tuh pasti ada. 3 hari 4 hari oke lah selesai. Karena masih baru ya. masih baru. Maka tidak apa-apa. Saya bilang gini sama koki saya, sama pegawai saya bilang gini. Saat ini kalian kerja sama bapak, kamu tak ajari masak. Kue belajar sungguh-sungguh, tak ajari kue, tak ajari supaya kamu itu bisa. Bapak seneng kok kalau kamu nanti bisa. Memang sepertinya kamu menguntungkan bapak kan, tapi itu ingat, kamu berpikir jangka panjang itu untuk dirimu sendiri. Satu, kamu tahu keahlian memasak, masak yang kamu nggak ngerti jadi tahu. Tak ajar cara nih, tapi bumbu nggak tak ajarin ya, maksudnya cara masaknya kayak apa tak ajarin. Minimal kamu udah ngerti lah, tak colokin nanti kamu bisa. Bumbu Pak untuk sendiri. Saya punya namanya rumah bumbu. Rumah bumbu itu sebuah rumah yang khusus untuk membuat bumbu. Oh gitu. Kan ada orang sendiri. Nah itu dia ngeracik, nimbangin di situ. Bumbu-bumbunya kayak ada bumbu inti, kayak gulai bumbu inti itu saya outsourcing lagi. Jadi ada 3 outsourcing, ini outsourcing, digabungin lagi outsourcing, cemplongnya ke rumah bumbu. Di rumah bumbu itu nggak tahu jerunya apa, nggak tahu. Iya. Ya, cuman nanti kalau beberapa tahu lah. Cuman bilang gini, jadi kamu nanti, bapak senang nggak kalau kamu Bande, kamu mau resign keluar, buka sendiri, nggak apa-apa. Bapak nggak iri, enggak. Kamu bapak senang bisa membuat kamu bisa jadi pengusaha sendiri, bapak senang. Enggak yang iri gitu, saya bukan tipe yang seperti itu. Tapi memang yang sulit itu adalah untuk melangkah pertama itu, Ro. Tadi kan ada 6L. Nah, orang itu seringkali mengerjakan sesuatu tapi 6L-nya ini tidak dikerjakan. Dia pikir sudah kan aku kan ada dorongan untuk mulai, sudah aku mulai. Nah, pada waktu dia mulai tidak berhasil ini mungkin baru sekali 2 kali dia mundur. Ya seperti tadi nawarin koran, begitu tidak ada yang beli, duduk dia sudah aduh, terus langsung melas diri dan dia tidak melihat bagaimana harus mengembangkan ya, harus supaya ini payu korannya, piye carane ngomong be orang, tapi dia malah duduk gitu loh. Nah, ini kan yang berat orang di situ. Ya, banyak orang itu suka itu nyari alasan. Saya kalau mendefinisikan gini, orang yang beralasan adalah orang yang membenarkan dirinya bahwa karena keadaan di luar yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku lah marahi keadaan pandemi yo, marahi aku gak ada keahlian apa-apa, marahi aku dudu wong sugih, marahi aku gak ada alasan, tapi dia nggak mau disalahin. Karena keadaan di luar itulah yang membuat aku nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal yang bisa menolong diri kita tuh siapa sih? Kita sendiri.
Kita harus menolong diri sendiri. Itu yang benar harusnya kayak gitu ya. Orang tua, tetangga, teman baik itu nolong tuh berapa kali sih? Kita harus menguatkan diri, kita harus keras dengan diri kita sendiri supaya kita tuh bisa nolongin diri sendiri. Memang tidak mudah, tidak mudah itu bukan berarti kan tidak bisa. Orang kan lihatnya Pak Untung enak ya sekarang ya, gulune rame, cabangnya banyak ya. Ya. Kita kan dia nggak lihat Lihatnya aku itu. berdarah-darah kayak apa, Ya, masa aku nangis-nangis, masa aku nggak punya uang, masa tak ceritainnya enggak. Bahan story-nya dibalik itu tuh penuh darah-darah. Jangan lupa apapun yang kita lakukan, kalau saya tuh itu loh, Tuhan tulungi aku. Saya selalu gitu, Tuhan tulungi aku. Aku ini, saya jujur dengan Tuhan, Tuhan saya tulungi aku Tuhan. Bahkan ketika saya susah itu, saya tidak punya apa-apa, saat itu utang saya banyak, saya bilang gini, Tuhan. Oh dulu sebelum buka itu sampai terlibat utang? Iya utang, karena kan nggak punya pemasukan kurang terus mau utang. Saya bilang gini, Tuhan, ini maaf ya Tuhan, maaf ya. Saya percaya loh Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang menyembuhkan bagi yang sakit. Saya percaya Engkau Tuhan yang membebaskan bagi yang terikat. Dan saya percaya Engkau Tuhan yang memberi uang bagi yang tidak punya uang. Saya tidak punya uang Tuhan, tolongi Tuhan. Tapi seiring dengan itu ya. Tapi seiring dengan itu Tuhan ajari supaya aku tuh memang tuh benar-benar mengasihi Engkau apa adanya. Tapi ini urgent. Aku tidak punya uang, tolong kasih anak uang. Terus tiba-tiba terdengar suara tenang, jangan khawatir, kan enggak gitu. Tuhan tuh seringkali tuh ngomong tuh lewat impresi, lewat dorongan hati. Seringkali orang-orang Kristen kan audible, mau yang audible kan enggak juga seperti itu, dorongan hati lewat keadaan. Terus kenapa saya milih gulai kepala ikan? Saya kan hanya makan ikan. Kaki 4 saya nggak makan. Ayam yang broiler saya nggak makan. Susu, keju, coklat, kue tar, es krim, kopi. Udah makan semua? Nggak makan. Aduh es krim enak. Makanya saya makannya ikan, saya jual ikan. Saya datang ke tempat yang ramai itu. Ya. Cobain. Enak ya. Orang tuh kalau dipuji seneng loh. Dipuji, Bu, gulai ini enak banget. Kok iso enak ini iso kecute pas tuh asemnya opo to iki? Tak tebak-tebak ya Bu ya gitu. Asem Jawa iki mesti. Bukan Mas loh. Dia kan ngomong sendiri kan. Bukan Mas. Lah asem opo iki? Iki lho Mas asemnya. Saya seminggu bisa 2-3 kali. Saya membangun hubungan dengan dia. Bisa connect dengan dia. Bisa menurut dia tuh aku gak berbahaya gitu loh. Karena ini memang ngopo kan dia nggak tahu. Saya kan berusaha menjadi temannya dia, sahabatnya dia. Datang tak puji-puji, memang enak sih saya makan enak. Terus 2 kali saya tahu asemnya ini. Saya nyari, ketemu gitu ya, cari lagi di rumah coba. Nggak sama, itu lagi. Saya pakai ini. Saya hanya tuh santan ya Bu, ya santan so pas ku piye tuh Bu. Santannya gini Pak, ini. Kita coba lagi. Lah waktu Pak Untung buka, apa ndak ibu ini langsung nyelelek? Enggak toh, kita kan tulus, kita kan nggak ngomong mau buka, kita kan pelan-pelan kan. Dan kok beda ya? Cari info tapi yang tidak to the point gitu loh. Mau franchise kan nggak punya uang, kan nggak bisa. Akhirnya ya itu caranya gitu. Dan toh saya kan juga lain ya? bisa masak, tak lihat-lihat. Dia kan masakan open kitchen kan, tak lihat. Oh gitu tuh caranya. Akhirnya ya bisa terjadi seperti itu. Terus ini hari kenapa kan Pak Untung kenapa gitu ya? Gulai kepala ikan Pak Untung ya. Bukan gulai kepala Pak Untung ya. Ada ikannya jangan lupa ya. Lalu kemudian itu apa ya? Malamnya saya mau buka besok itu saya takut. Apa yang ditakutkan? Deg-degan kayak apa besok gitu. Piye, saya kan nggak pernah belum punya bayangan belum soalnya punya ya. usaha. Malu ndak Pak Untung? Malu. Gengsi ndak gengsi. Terus tapi gimana lagi, udah nggak ada pilihan. Maksudnya kita gengsi terus. Oh aku ndak layak, aku ini bukan pekerjaanku, nggak pas buat aku ada uang sugih. Maksud mau seperti itu kan ndak bisa. Justru kalau rasa minder kita, rasa grogi kita, rasa malu kita,
sekalian ditwabrak kayak gitu, finish kok, selesai kok. Iya. Malah orang-orang malah hebat Pak Untung malah gitu. Wak. Jadi kalau di warung, di rumah makan tuh saya, kalau ngeliat saya masih ngelap-ngelap meja, masih saya bantu clean up, nyapu, saya nggak apa-apa masih. Tapi ya nggak terus-terusan sih, nanti kasihan karyawan saya kan tak ambil alih kerjaannya. Jadi saya luas-luas aja nggak apa-apa. Iya. Malah mereka yang hebat loh Pak Untung masih mau ya. Dan karyawan saya lihat saya, ini bosku kok malah ya mau ya, dia malah sungkan sendiri. Sini Pak Untung, biar saya Pak Untung gitu. Bukan saya pencitraan, bukan. Emang saya emang ini bisnis yang saya awal dari nol, bahkan dari minus. Kenapa saya nggak mau terjun all out dengan bisnis saya seperti itu? Jadi sekarang saya bisa memberkati orang banyak, orang yang nggak punya kerjaan, saya kerja tempat saya, yang nggak bisa masak, tak didik jadi bisa masak. Bahkan kemarin waktu pandemi itu saya tidak memphk orang. Saya tetap masuk semua, nggak di PHK. Nah, tapi kan restorannya tutup. Paling berat itu yang pertama itu pandemi. Mei Juni sama pertama. Mei Juni 2021 itu kan nggak boleh makan di tempat. Iya. Omsetnya itu drop tinggal 10% atau berapa. Oh iya. Jadi yang itu. karyawan tetap saya masukkan tapi digilir. Saya edukasi lewat manajer, kalian tahu diri ya, maksudnya ini kalian nggak di PHK itu udah bagus, tetap di Bajifu, cuman kalau kalian digilir seminggu masuk 3 hari gitu loh, tuker-tukeran. Saya pikir gini, kalau di PHK kasihan, saya susah, tapi kasihan kalau di PHK dia lebih susah lagi. Soalnya dia kan ada yang cicil motor apa-apa. Saya tuh selalu beranggapan bahwa karyawan itu, saya tuh bilang gini loh, saya sama kalian tuh bapak tuh sayang loh. Kamu kalau main kementung tuh kenapa? Apa? Dan saya tuh ngomong lah, jangan tiba-tiba pelencing itu jangan. Gitu. Bapak tuh nggak pernah. Tadi ya. Bapak tuh nggak pernah membuat merendahkan kamu, nggak pernah loh. Sama loh kita loh. Kita tim kerja loh. Jadi kita bilang gini, kamu kalau pengen motor Pak, duitmu piro? Aku punya 5 juta. Buat motornya berapa harga nih katakanlah. Dia beli motor bekas gitu kan 10 juta. Ya wis 10 juta nanti yang 5 juta tak pinjemin bapak. Motornya pakai nanti kamu nyicil potong dari gaji. Kamu nggak kena bunga, kamu kerja juga bisa santai. Misalkan Pak bulan ini jangan dipotong dulu Pak ya, saya masih butuh, ya nggak apa-apa gitu loh. Itu kan saling menguntungkan kan gitu. Satu hal di warung saya di rumah makan tuh ada tulisan dilarang bilang tidak tahu. Dilarang bilang tidak tahu. Karena tidak tahu itu sama dengan tidak peduli. Misalnya gini, saya koki ya, namanya katakanlah namanya si A. Tahu nggak pisau filet bapak di mana ya? Kan di sini biasanya. Nggak tahu Pak. Kan di situ biasa nih. Kalau orang bilang nggak tahu kan sepertinya selesai. Aku nggak tahu kok. Ya wes, tugasku meneh, nggak tahu. Lah harusnya gimana Pak? Harusnya gini, maaf Pak, saya nggak tahu Pak, tapi sebentar Pak ya, tak cari kan beda. Ada follow up lagi. Aku nggak ngerti memang, tapi sebentar tak cari Jadi kalau kamu nanti ketemu customer, misalkan ini bisa nggak masak, misalkan di menu kan nggak ada masak saus mentega nggak ada, bisa nggak masak saus mentega? Misalkan kamu nggak tahu, saya bilang gini, maaf Pak, saya nggak tahu, sebentar tak tanyain dulu ya. Gitu. Jangan bilang nggak bisa, jangan gitu ya. Jangan sekali-kali. Bilang sebentar Pak ya, saya tanyain dulu. Jadi pegawai dilatih begitu ya. Tapi jangan minta soto, nggak ada saya. Kalau masih yang sama-sama, kan tidak boleh bilang nggak tahu. Iya. Kalau nggak tahu sebentar, saya tak cari tahu lah. Itu beda rasanya gitu. Nah ini yang gulai nganu ikan ini sudah oke ya. Jadi sampai sekarang juga berjalan dengan baik ya toh. Dengan tetap dengan semua yang ada tetap berjalan dengan seperti yang diimpikan ya, seperti mimpinya. Jadi ini mimpi jadi kenyataan. Nah, sekarang saya mau masuk ke yang pertanyaan berikutnya. Ini kan sibuk juga ini ngurusi kayak begini. Belum ngurusi anak-anak, ngurusi bojo. Bojo itu kan butuh waktu ya. Tapi ternyata Pak Untung masih bisa untuk berbagi kepada ngurusi akan jemaat yang ada di wilayahnya. Nah,
apa yang memotivasi Pak Untung sampai juga menyediakan waktu untuk menolong jemaat supaya jemaat ini ada yang merawat, ada yang melihara dan mereka bisa bertumbuh. Pasti ada dorongan di dalam hati juga. Ada gini. Nah, tahun 2022 ini awal tahun tanggal 1 itu saya sudah membuat resolusi buat saya. Tahun 2022 ini saya akan bergerak untuk kemanusiaan lebih lagi, menyentuh hidup orang lebih lagi. Bahkan hal-hal yang mungkin saya nggak pernah lakukan, saya akan melangkah ke situ. Resolusinya dua-dua itu ya. Sekali orang kan ini, itu kan duduk tanggung jawabmu, nggak pantas loh kamu melakukan hal itu. Saya nggak peduli, saya justru saya mau yang itu. Ya. Gini, orang banyak stres, banyak kepikiran, banyak dia lemah, letih, lesu, loyo itu ya. Itu kan kalau udah gitu kan energinya drop. Dia akan makin mengasih diri sendiri. Aku susah, nggak punya uang, apa-apa. Makin hari kalau pun makin terus di entertain terus, lama kan makin drop. Makin nyari Tuhan tidak bakal nyari Tuhan. Nah, satu hal itu yang membuat saya sadar itu coba kamu menyentuh hidup orang lain. Pas zaman-zaman saya kuliah itu loh, sebelum kuliah. Coba kamu menyentuh hidup orang lain. Waktu itu saya ingat banget, saya ikut membantu pelayanannya Fandi Priska. Ya. Oh. Waktu itu masih di Permata, terus dia pindah ke mana? Telagosari. Nggak lama sih, cuman saya hanya ngisi waktu pas waktu. Saya bantu dia waktu di Tanah Mas. Saya nggak punya uang kan. Saya lihat tuh, saya ingat banget itu namanya siapa ya? Orangnya pokoknya disabel banget, ngomongnya susah. Dia tuh baca Alkitab, firman Tuhan tuh sampai dengan susah tuh ngomong suara gitu tuh, saya tuh kayak gregel loh. Orang yang kayak gini aja bisa mau belajar firman, mau ngucapke. Kok aku kok enggak bisa kayak gitu ya? Nah, itu tak pikir saya tuh mau menghibur dia. Ternyata mereka tuh menghibur saya, ternyata gitu loh. Saya kayak loyo, sedih, nggak punya uang, hubungan sama istri jelek, terus kerjaan gak cetok gitu. Kok mereka kok ya seperti itu. Nah, sejak itu saya tuh tak fokus ke situ. Saya tahu ketika saya melayani mereka, saya melayani dengan apa yang saya ada. Misalkan saya ke pasar beli ketuk, tak bawain. Saya masak apa tak bawain. Itu nggak lama sih, bareng beberapa kali tok. Tapi itu ternyata membuat sebuah energi bagi saya. Saya nggak ingat saya lagi. Yang saya lagi, saya ada kayak energi yang membuat saya tuh semangat. Oh, jadi saya tahu kuncinya ya. Kalau kita lagi sedih, dilesu, bantu orang lain yang nggak beruntung, nanti kamu dapat energi yang menggantikan itu. Iya, betul. Ya itu yang saya lakukan sampai sekarang. Sampai sekarang akhirnya mau menolong orang. Dan lagi kalau kita membantu orang lain, kita connect dengan orang lain, itu mengekspresikan Tuhan gitu loh. Oh, orang ini kok beda ya, orang ini beda ya. Kemarin saya tuh senang dengan kata-kata compassion, belas kasihan gitu kan. Kalau kita baca di firman Tuhan itu kan bahwa Tuhan tuh tergerak hatinya oleh belas kasihan. Selalu gitu. Maka Tuhan ada orang ditolongin karena belas kasihan. Sebuah peristiwa yang belum lama ini saya alamin. Saya pas lagi ke pom bensin di daerah Waidin. Ada ATM bersama, banyak ATM gitu ya. Saya pas masuk itu, saya lihat pemulung bawa ronjongannya yang satu sak itu, dia tuh punya sakit kulit. Sakit kulitnya tuh kayak kulitnya tuh ada bendul-bendul netes gitu loh. Sakit apa itu ya? Kan gila lah. Kusta? Bukan. Kayak tumbuh kayak air menetes gitu loh. Gitu semua, pokoknya semua badannya. Om gitu. Om. Saya ngeliatin, saya enggak berani. Gilo saya. Saya ambil ATM, orang seperti gilo semua. Nggak ada yang ngerewes gitu kan. Saya ambil ATM, saya balik ke mobil, pas saya ngeliat lagi, om gitu. Saya masuk mobil, cuek aja lah, bodo amat, masuk mobil. Pas di mobil itu, tiba-tiba tuh gelenian lagi. Saya nggak bilang, oh Tuhan bicara, saya nggak berani ngomong gitu. Ada sebuah impresi hati saya, dorong hati. Karena kan sudah terlatih seperti itu ya. Dorong hati, mungkin lembut. Saya ngobrol dengan
hati saya sendiri. Katanya mau menyentuh hidup orang lain. Dia bilang gitu. Itu tok loh. Diingatkan tok ya. Katanya mau menyentuh hidup orang lain. Kamu gila ya. Gitu. Kamu jijik ya. Aduh. Iya, aku gila. Saya jujur loh. Saya bilang, oh enggak, saya kan cepet-cepetan. Enggak loh. Aku gila. Saya lama loh ngobrol. Aku gila, jijik. Kamu jijik ya. Kamu gila ya. Katanya mau menyentuh hidup orang lain. Mau bersaksi bagi orang lain. Ngono wae kok gila. Lah kowe iki sapa? Kamu merasa lebih hebat dari dia ya? Kamu ki siapa? Kamu itu kan juga lebih kotor dari dia. Tapi karena kamu dibenarkan, dapat anugerah, jadi seperti ini. Oleh Tuhan Yesus. Mosok ngono wae gila. Katanya mau menyentuh hidup orang lain. Aduh, aku sama. Aku suka apa gitu kan ya. Akhirnya saya oke lah. Saya ambil uang. Saya turun mobil. Datengin bapak itu. Saya gak peduli orang lain mau ngeliatnya, saya gak peduli loh. Tidak ngobrol-ngobrol bentar. Saya mau berdoa, saya kok masih, kan banyak orang, terus kan gak enak. Saya ngobrol-ngobrol lagi, saya dalam hati, nanti tak temuin lagi pak. Belum tak kasih uang. Terima kasih om. Dia bilang gitu. Terima kasih om. Terus di mobil itu saya bisa maknges gitu loh. Bergetar hati saya. Bergetar kok terus, iya ya, terima kasih Tuhan, aku mau nurut gitu. Kalau saya pun nggak nurut ya nggak apa-apa, orang dapetnya apa. Tapi kan kan momen dengan Tuhan kelewat saya, kairos Tuhan kelewat. Saya seringkali mengumpamakan, nah itu aku piye ya. Bagi dia itu tekanan sosial itu tinggi banget. Dia udah sakit seperti itu, nggak ada orang, mungkin keluarganya akan membuang dia. Dia udah jadi orang yang nggak berguna. Tapi bagi Tuhan tuh dia itu penting. Sampai saya tuh kamu gak gituin. Terus kemudian Tuhan biarlah aku miliki hati seperti ini. Tidak tetap peduli dengan orang lain, tapi aku melangkah untuk menyentuh hidup mereka. Jadinya mungkin banyak orang yang berkata itu kan bukan urusanku. Tapi saya itu kan kamu tuh, aku beda loh. Jadi saya kayaknya saya lebih suka kalau saya menyentuh hidup orang-orang yang marginal, saya lebih seneng. Kalau orang-orang yang kaya kan piye yo, beda, tajengnya beda. Terus saya bilang bukan itu kan, saya kan kayak kalau ke situ saya lebih itu. Ketika saya melakukan itu tuh ada energi baru. Energi baru yang buat saya tuh bisa lebih lagi bermanfaat bagi orang lain lagi. Seperti itu. Memang orang seringkali kalau sudah pas lesu loyo gitu ya, ya sudah ya seperti tukang koran tadi, dodok malahan gitu loh. Padahal kalau dia melakukan sesuatu buat orang lain ya, dia bisa bergerak sesuatu, energi itu muncul. Dan itu memang betul itu bisa kita rasain. Tiba-tiba kita jadi semangat lagi. Kita seperti aku lebih beruntung daripada dia. Nah, itu makanya sampai sekarang kita bisa bergerak di dalam gereja ya. Gereja salah satunya juga itu. Ya, gereja mesti bergerak di dalam bidang compassion, belas kasihan, karena untuk itulah gereja itu ada di muka bumi ini. Tuhan kepengen apa yang dia punya, belas kasihnya itu bisa kita yang sudah terima kita bisa bagikan pada yang lain. Ya, saya senang dengan apa yang dibagikan pada hari ini. Terima kasih buat kedatangannya Pak Untung di sini dan terus sukses. Semangat terus ya. Terima kasih Pak Untung. Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang berhak meraih keberhasilan. Keberhasilan akan berpihak pada mereka yang mau bekerja keras, terus berjuang dan tidak pernah menyerah. Dan keberhasilan selalu mendekat kepada mereka yang selalu dekat dengan Allah. Mintalah pertolongan kepada Tuhan atas segala pekerjaanmu dan engkau akan berhasil.